二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空は。Selamat datang kembali di video kelompok kami yang beranggotakan Luis Butar-Butar, Herlantus Tompul, dan Kenny Barani. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang praktikum elektronika 2 modul keempat, yaitu osilator RC, di mana tujuannya adalah yang pertama mengamati dan menganalisa rangkaian-rangkaian osilator, umpan balik resistor dan kapasitor. Yang kedua mengamati dan menganalisa keadaan untuk menjamin terjadinya osilasi. Yang ketiga mengamati dan menganalisa pengaturan amplituda output osilator. Pengetahuan pendukung dan bacaan lanjut osilator dan umpan balik positif. Sistem dengan umpan balik secara umum dapat digambarkan seperti blok sebagai berikut yang ini, di mana blok A merupakan fungsi transfer maju dan blok B beta merupakan fungsi transfer umpan baliknya. Dengan pada sistem umpan balik ini dapat ditentukan penguatannya dengan persamaan berikut seperti ini, di mana secara umum persamaan di atas menunjukkan adanya 3 keadaan yang ditentukan oleh dominatornya. Salah satu keadaan tersebut adalah saat denominator menjadi 0. Saat itu nilai AF menjadi tak hingga. Secara matematis pada keadaan ini, bila diberikan sinyal input 0 atau VI sama dengan 0, akan menjadikan tegangan V0 bernilai berapa saja. Dalam rangkaian kriteria tersebut dilihat dari total penguatan loop terbuka L sebagai berikut. Seperti ini untuk persamaan keduanya. Osilator dengan op-amp, resistor, dan kapasitor atau RC osilator. Yang pertama, implementasi kriteria osilasi. Ada banyak cara untuk mencapai kriteria terjadinya osilasi di atas. Namun untuk memudahkannya dalam perancangan seringkali dipilih keadaan-keadaan berikut seperti ini untuk persamaannya, dan inilah contoh-contoh implementasi untuk ketiga keadaan di atas. Yang ini untuk yang ini untuk yang ini, dan begitu juga yang ini untuk yang ini yang ketiga. Di mana yang A ini adalah jembatan Wien, yang B pergeseran fasa, dan yang C ini adalah kuadratur. Ini dan persamaan lanjutnya dapat kita lihat seperti ini di sini. Pengendalian amplituda. Kriteria osilasi sangat ketat. Bila L lebih besar sama dengan 1, maka rangkaian umpan balik menjadi tidak stabil, dan bila L lebih kecil dari 1, osilasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, penguat pada osilator menjamin L lebih besar dari 1 saat mulai dioperasikan dan kemudian dibatasi pada nilai L sama dengan 1 saat beroperasi. Cara yang umum digunakan untuk kendali tersebut adalah dengan rangkaian pembatas amplituda atau clipper, seperti yang kita pelajari di elektronika 1, atau pengendali penguatan automatic gain control atau AGC. Prinsip kerja rangkaian pembatas amplituda adalah memanfaatkan dioda pada resistor penentu penguatan rangkaian penguat operasional. Dioda akan konduksi dan mempertahankan nilai tegangannya bila memperoleh tegangan lebih dari tegangan cut-in. Alat dan komponen yang digunakan, kita menggunakan komputer yang sudah terinstall software multisim dan bekerja dengan baik. Dan yang kedua adalah komponen op-amp yang digunakan adalah LM741. Oke, kita lihat untuk percobaan yang pertama. Kita menyusun rangkaian osilator jembatan Wien seperti gambar ini dengan resistansi R sama dengan 1,8 kilo ohm, kapasitansi C sama dengan 18 mikrofarad, resistansi R1 sama dengan 10 kilo ohm, dan RF-nya 20 kilo ohm. Dengan nilai VCC yaitu 12 volt dan min VCC-nya min 12 volt. Berarti kita pergi ke multisim. Yang pertama yang ini. Pertama, sebetulnya saya sudah membuat rangkaiannya seperti ini, dan kita ganti dulu M-nya menggunakan LM
741. LM 741 ini. Oke. Ini 741. Yang sudah kita pakai. Seperti ini saja. Jadi di sini sudah saya buat rangkaiannya seperti untuk gambar 43 di modul tadi, di mana nilai R4-nya 21 kilo ohm dan RF-nya ini RF-nya ini 21 kilo ohm. Jadi kita lihat untuk di osiloskopnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa untuk yang ini yang channel 2-nya kita lihat nilai dari tegangan peak to peak-nya VPP-nya yaitu 22,2 volt. Dan untuk yang frekuensinya bernilai, frekuensi ini penting untuk rangkaian selanjutnya, yaitu bernilai 4,7 kHz. Oke. Begitu untuk yang rangkaian yang pertama. Kita pergi ke rangkaian yang kedua. Ini di sini sudah saya buat rangkaiannya. Kali ini kita dengan menggunakan generator function sebagai sumber tegangannya, di mana sudah kita setel seperti ini 4,7 kHz seperti yang kita dapat yang tadi, dan amplitudonya bernilai 1 Vp. Oke, kita ganti saja dulu. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk membuat VCC-nya dan mini VCC-nya. Kita jalankan. Dapat kita lihat untuk channel 1 dan channel 2 dia satu fasa. Dari mana kita tahu satu fasa? Lihat ini. Kita perbesar ukurannya dan kita kecilkan. Dia satu fasa untuk yang channel 1 dan channel 2. Oke. Gimana nilainya? Nilai VPP-nya yaitu 3,99 volt. Untuk yang channel 2 3,99 volt, sama ya. Ini 39,99 dan volt. Oke. Nah, frekuensinya juga ya pasti sama ya. Ini. Oke. Kemudian karena ini sama, kita melihat dulu untuk grafiknya. Kita lihat display. Menurut Lisa Joss menurut Lisa Joss bahwa jika grafiknya seperti ini menandakan bahwa pergeseran fasanya itu sama dengan 0. Jadi dia pergeseran fasanya itu sama atau tidak ada perbedaan fasa antara channel 1 dan channel 2. Oke. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke rangkaian 4.5, 4.5A dan 4.5B, di mana di sini kita disuruh untuk membuat rangkaian A dan rangkaian B 4.5 ini
dengan menyusun osilator penggesernya dengan nilai-nilai sebagai berikut yang tertera pada modul ini. Nah, di sini kita menggunakan 3 buah kapasitor, 3 buah resistor, dan 1 buah resistor variabel dengan OP-AMP ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari nilai frekuensi dan nilai amplitudenya. Nah, hubungannya A dengan B ini adalah di B ini kita sudah menggunakan generator sinyal, yang dimana di generator sinyalnya itu nanti kita mendapatkan nilai frekuensinya itu dari rangkaian A. Nah, rangkaian A ini menghasilkan frekuensi yang akan digunakan di rangkaian B ini dan akan menggunakan juga di rangkaian 46 nanti di sini, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Nah, di sini kita langsung mencarinya saja ke dalam rangkaian multisim yang sudah saya rangkai. Saya sudah merangkai rangkaiannya. Berikut rangkaian yang saya buat. Yang pertama dengan 3 buah kapasitor dengan nilai 18 nanofarad dan 3 buah resistor dengan nilai 1,8 kilo ohm dan 1 resistor variabel yang saya buat dengan nilai 60 kilo ohm. Nah, di sini tadi kita disuruh untuk mencari berapa nilai resistor variabelnya agar bisa membuat rangkaian ini berjalan memiliki gelombang sinyal. Nah, tadi kan dibuat di buku itu lebih besar dari 52 kilo ohm. Saya sudah mencoba-coba berkali-kali, yaitu mendapatkan nilainya 60 kilo ohm akan menghasilkan sebuah nilai gelombang sinyal pada osiloskop nanti. Di sini kita menggunakan 2 buah VCC dengan nilai 12 volt dan minus 12 volt. Lalu kita masuk ke rangkaiannya saja, kita run. Di sini kita lihat bahwa gelombangnya ini output dari rangkaian ini yaitu merupakan gelombang sinusoidal. Dengan gelombang seperti ini itu merupakan gelombang sinusoidal dengan amplitudo sebesar 22,2 VPP. Atau jika kita melihat dari VP, dan kita bagi 2 saja, 22,2 bagi 2 yaitu 11,1 VP. Ya, dengan frekuensinya sebesar 1,89 kHz, di mana frekuensi tadi ini saya bilang itu akan digunakan di rangkaian selanjutnya. Jadi kita akan menggunakan 1,89 kHz pada rangkaian selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai amplitudo dan nilai frekuensinya dengan gelombang sinusoidal. Lalu kita langsung masuk aja ke rangkaian selanjutnya, ke rangkaian B. Berikut saya sudah membuat rangkaian B-nya dengan 3 buah kapasitor dengan nilai 18 nanofarad dan 3 buah resistor biasa dengan nilai 1,8 kilo ohm dan 1 buah resistor variabel. Jadi kita sudah menggunakannya 60 kilo ohm. Nah, di sini juga kita masih menggunakan 2 buah VCC dengan nilai minus 12 VCC, minus 12 volt dan 12 volt pada VCC-nya. Nah, di sini kita lihat pada generator fungsinya kita menggunakan frekuensi yang sudah kita dapat sebelumnya tadi, yaitu 1,89 kHz ya. Sudah kita gunakan pada rangkaian ini. Demikian kita langsung run saja, kembali hasilnya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa kita lihat outputnya yaitu memiliki amplitudo sebesar 4,15 ya, lebih besar dari rangkaian yang sebelumnya. Jadi kita buat ini ke dalam VP yaitu 2,75 ya, 2,75 VP. Lalu kita lihat pada frekuensinya sebesar 1,89, sama ya. Nah, tadi kita masukkan inputan frekuensi di sini adalah 1,89 kHz. Kita membutuhkan nilai dari kita mencari nilai dari amplitudonya yaitu sebesar 4,15 VPP ya. Di sini juga kita bisa melihat pada format XY-nya. Nah, format XY-nya seperti berikut. Ya, dari sumber negatif ke sumber positif. Nah, dapat kita lihat pada output seperti ini, sinyal seperti ini, beda fasanya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita bisa simpulkan pada rangkaian ini memiliki beda fasa sebesar 0 derajat ya. Karena pada rangkaian seperti ini itu menghasilkan 0 derajat perbedaan fasanya ya. Baik, begitu saja untuk rangkaian 4A, 45A dan B ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk percobaan
Selanjutnya di mana pengendalian amplitude. Gunakan rangkaian osilator bergeser fasa untuk restansi. Jadi untuk rangkaiannya yang osilator bergeser fasa bagian A. Dan atur resistansi RF sehingga output osilator diperoleh 18 pp atau nilai yang lain lebih rendah yang dapat diperoleh dengan mudah. Oke, baik, kita langsung saja simulasikan. Oke, dengan sesuai modul di mana RF-nya kita buat 52,2 kilo ohm. Oke, dan di sini channel 2. Channel 2. Di sini untuk bentuk rangkaiannya tidak terbentuk karena ini belum stabil. Jadi dapat langsung kita ganti, dan juga amplitudenya masih tidak stabil, kadang 100 200. Oke, mari kita coba amplitudenya sebesar 55 kilo ohm. Oke, langsung saja kita run lagi untuk channel 2 ya. Channel 2. Sebentar, kita sesuaikan. Oke, kita cek tadi modulnya diperoleh 18 atau nilai yang lebih rendah yang dapat diperoleh. Ini tadi 60, 55. Ini lebih besar dari 18 pp, 21. Berarti kita perkecil lagi ukuran RF-nya sebesar 53 mungkin. Oke, kita set. Kita untuk channel 2 ya, channel 2. Sebentar untuk bentuk bentuk rangkaiannya, bentuk gelombangnya. Sebentar. Bentuk gelombangnya tidak tampil, akan tetapi untuk gelombangnya sudah sesuai, amplitudenya sudah sesuai, lebih kecil dari 18 pp. Udah ini 3,50 FV, sudah lebih kecil dari VV. Jadi untuk RF-nya kita buat 53 ke bawah. Untuk selanjutnya atur kembali restansi RF-nya agar diperoleh 25 pp atau lebih. Jadi untuk percobaan ini kita atur bahwa ini harus lebih dari 20, amplitudenya nanti harus lebih dari 25 pp. Tadi kita buat tadi
60 sudah kan masih di bawah 21. Kalau kita buat 100, oke. Untuk channel 2, oke. Untuk channel 2 nya tadi, oke, channel 2 kita cek masih di bawah atau lebih 25 pp, masih di bawah 21 pp amplitudonya. Jadi bisa kita rubah lagi. Dari 21 kita coba 300 agar bisa lebih dari 25 pp. Oke, kita cek. Oh, masih 22 ya, masih kurang. Coba 700 kita set terang. Berapapun nilainya, untuk RF ini nilai maksimalnya tetap yang paling tinggi adalah 22. Jadi untuk percobaan ini sebetulnya harus 22 pp. Oke, untuk percobaan yang 8 sama untuk yang 11 ini, karena ini tidak dilakukan karena kita menggunakan simulasi saja di Multisim. Oke, untuk selanjutnya hubungan penguat dengan pembatas amplitudo yang seperti gambar 46, di mana pembatas amplitudenya RA-nya 5,6, RB-nya 3,3 kilo ohm. Oke, langsung saja kita cek untuk rangkaiannya. Ini rangkaiannya. Oke, dicek dulu. Untuk frekuensinya 10 saya buat. Susun rangkaian menggunakan S1 1,8 RF-nya 10. Oke, RF-nya 10 tadi ya. RF-nya 10 kilo ohm. Sebentar, ini 10. Oke. Sebentar. RF-nya 10 kilo ohm. RI 10. Resistansi input. RI-nya 10. Oke, sepertinya rangkaian ini sudah sesuai. Langsung saja kita run. Oke, di mana channel 1 dan channel 2? Oke, channel 1, channel 2. Oke, kita cek. Channel 2 ya. Oh. Channel 2. Oh. Channel 2 juga. Sebentar, channel 1 dulu kita perbaiki. Oke, berikut membangunnya kita buat channel 1 peak to peak untuk channel 2. Channel 2 peak to peak. Oke. Bentuk sinyalnya seperti ini. Oke, langsung saja kita cek. Ulangi langkah 2 dan 4. Frekuensi kita cek amplitudo dan frekuensi keluaran. Oke. Untuk channel 2 nya, channel 2. Amplitudonya sebesar 622 mV. Untuk frekuensinya, bentar, kita cek frekuensinya sekitar 10 kHz, sesuai dengan ini generator sinyal. Untuk channel 1-nya kita cek frekuensinya.
Frekuensinya juga 10 kHz sesuai dengan generator sinyal, dan amplitudenya sebesar 4 volt, ya sekitar 4 dB. Oke, demikian. Oke, terima kasih. Demikian rangkaian untuk percobaan 4. Percobaan pengendalian amplitudo. Baik, kesimpulan dari semua percobaan kita tadi, yang pertama yaitu rangkaian osilator dengan umpan balik RC dapat membangkitkan gelombang sinusoidal. Yang kedua, penguatan dan frekuensi dari osilator dapat dipengaruhi oleh resistor dan kapasitor pada rangkaian. Dan yang terakhir yaitu osilator penggeser fasa akan menggeser fasa input tanpa mengubah nilai dari amplitudenya. Sekianlah hasil dari presentasi rangkaian kami pada modul 4 dengan judul osilator RC ini. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.